Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan berbahagia ini tentang zakat dan sedekah dengan judul Rasulullah SAW melarang kita sekalian umat Islam untuk mengambil hak orang lain supaya rezeki kita, apa yang Allah berikan pada kita, menjadi full berkah. Ya, sebagai latar belakang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ataupun karunia yang amat banyak. Inna a'taina kal kausar, sungguhnya kami telah memberimu, wahai Nabi Muhammad SAW, al-kausar, nikmat yang sangat banyak. Nah, nikmat yang sangat banyak ini pada kenyataannya terjadi satu yang ironis, bahasanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Jadi belum ada pemerataan, dan jalan pemerataannya adalah selain zakat dan sedekah adalah dengan adanya anjuran moral untuk tidak mengambil yang bukan menjadi haknya. Jadi zakat dan sedekah ini pasti ada aturan syariatnya, ada ukuran-ukurannya. Lantas di luar itu ada kontrol moral pada diri kita masing-masing agar kita tidak mengambil yang bukan hak kita. Dan inilah kira-kira dari sebab kenapa nanti kaki kita, kaki anak Adam ini, umat manusia ini yang hidup sekarang ini tidak boleh melangkah kecuali telah lulus 3 pertanyaan. Lulus pertanyaan tentang umurmu untuk apa dihabiskan, ilmumu untuk apa digunakan, hartamu dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau pergunakan. Nah, ini tentang harta inilah menjadi sesuatu yang barangkali tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang kaya, para pejabat yang ini perlu untuk mengetahui dan perlu untuk memperhatikan hal ini, memahami dan melaksanakannya, sehingga tidak serta-merta mengambil yang bukan miliknya, kemudian memperkaya dirinya dan kelompoknya dan sebagainya, sehingga hajat hidup orang banyak ini tidak bisa berkeadilan, diratakan untuk fakir miskin, untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Amin. Baik, kita baca sebuah riwayat hadis. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Lais bin Sa'ad dalam jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dalam jalur tersebut sama lafadznya, dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami Lais dari Sa'id Abu Sa'id al-Makhfuri dari Iyad Abdullah bin Sa'ud, bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, suatu hari ketika Rasulullah SAW pernah berdiri menyampaikan khutbah di depan manusia sekalian, beliau bersabda, tidak, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian sepeninggal beliau Rasulullah SAW, yakni yuftah lakum zuhratad dunya wa zinataha, dibuka kenikmatan dunia dan dilapangkan untuk kalian kehidupan dunia yang gemerlap. Seorang bertanya, ya Rasul, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik juga mendatangkan keburukan? Rasulullah SAW terdiam sejenak, lalu beliau bersabda, apa yang kau tanyakan? Aku pun berkata, ya Rasul, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik dapat mendatangkan keburukan? Beliau menjawab, sesungguhnya kebaikan yang hakiki hanya akan membuahkan kebaikan.
apapun kebaikan tersebut. Sesungguhnya tanaman yang tumbuh di musim semi hanya akan membinasakan hewan-hewan yang rakus, yang melahap semua jenis tumbuhan atau membuatnya sekarat, kecuali hewan yang hanya makan sayuran saja. Ia makan lalu jika kedua sisi perutnya telah penuh dengan makanan, ia pun menghadap matahari, buang air besar, buang air kecil, kemudian ia kembali mengunyah makanan lagi menelannya, dan kemudian menelannya. Maka barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, ia akan diberikan keberkahan. Waman ya'khud malan bihaqqihi yubarak lahu. Barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberi keberkahan. Waman ya'khud malan bighairi haqqihi famasalhu kamasalil ladzi la ya'kulu wa la yasba. Barang siapa yang mengambil harta yang bukan haknya, maka dia seperti binatang ternak yang makan dan tidak pernah kenyang, makan dengan rakus dan tidak pernah kenyang. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Ya, menjawab pertanyaan di atas. Jelasnya para orang kaya, para pejabat yang berikan amanah, ini perlu perhatikan prinsip moral bahwasanya kita dilarang untuk mengambil yang bukan hak kita. Faman ya'khud malan bighairihi kama sali apa tadi? Alladzi ya'kulu wa la yasba. Nah, siapa yang mengambil yang bukan haknya, maka dia semakin rakus dan tidak pernah kenyang. Nah, yang kedua, apakah mungkin kita orang Islam ini dilapangkan oleh Allah rezeki kita sehingga memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki jabatan yang sangat tinggi? Ya, jawabannya sangat mungkin. Jadi apa? Rasulullah SAW sangat khawatir kita diberikan apa? Dibukakan yuftah lakum zuhratad dunya wa zinataha, tentang gemerlapnya dunia dan apa-apa yang membuat kita terlena dengan keindahannya. Kemudian mengambil harta itu, mengumpulkan harta itu untuk kita miliki. Nah, ketika itu tanpa ada prinsip moral tadi, mengambil yang bukan haknya tadi, maka jadi kita akan semakin rakus. Jadi yang terjadi di negeri kita barangkali sebagai koreksi bersama-sama adalah banyak pejabat, para elit yang mungkin rangkap jabatan, yang kemudian menjadi komisaris, selain menjadi wakil menteri, selain menjadi pejabat-pejabat di atas sana dengan banyak sekali jabatan, sementara rakyat ini banyak yang nganggur. Lapangan pekerjaan ini menjadi satu yang langka, kemudian terjadi PHK di mana-mana. Ada prioritas yang harusnya kita kerjakan hari ini adalah menciptakan lapangan kerja. Tentang yang lain, tentang kegiatan bergizi dan sebagainya, ini ya penting sebenarnya, tapi bagaimana seorang kepala rumah tangga ini untuk tetap eksis, untuk bisa menjadi seorang qawwam, ini menjadi sangat urgen saya kira. Di samping itu, untuk diberikan pekerjaan yang layak, untuk hidup yang layak, sehingga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, bisa memberikan makan bergizi untuk anaknya masing-masing. Baik, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin menjadikan kita ini kaya raya, menduduki jabatan yang tinggi, sehingga terbuka peluang bagi kita pejabat tinggi untuk mengurus hajat hidup orang banyak ini berbuat korupsi. Nauzubillah sama nauzubillah. Yang ketiga, mengapa mengambil harta milik orang lain menjadi sesuatu yang menjadikan seorang bertambah rakus? Diibaratkan tadi, kamasalil ladzi ya'kulu wa la yasba, seperti binatang ternak yang makan dan tidak pernah kenyang. Ya, benar, karena harta yang kita ambil dengan jalan yang batil ini otomatis akan memupuk dan menyuburkan sifat rakus kita. Jadi harta yang diambil dengan jalan yang batil ini akan memupuk, menyuburkan sifat rakus kita. Yang keempat, awal tradisi pelanggaran ini sebenarnya bisa jadi dari kita, rakyat kecil, rakyat biasa yang terkadang ingin urusan kita didahulukan dengan berikan suap, amplop, gratifikasi pada petugas pejabat yang mengurusi
perkara atau urusan rakyat. Ya. Para petinggi pun terkadang khilaf dengan mematok harga di luar aturan resmi untuk satu jenis layanan tepat. Jadi bisa jadi awalnya dari kita, rakyat kecil, rakyat biasa, bisa jadi juga adanya desas-desus dari oknum yang mematok pungli untuk layanan cepat, layanan yang lebih dimudahkan. Dan surat Al-Baqarah 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lainnya dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta di depan hakim supaya kamu memenangkan apa yang bukan menjadi hakmu, padahal kamu mengetahui." Nah, ini Allah sudah memprediksi bahwasanya kita akan mengambil harta saudara kita, harta orang banyak ini dengan jalan yang batil, dengan alasan hukum ini, hukum itu, padahal kita mengetahui itu adalah tidak benar. Surat Al-Baqarah ayat 188. Inilah jadi sebab orang kaya, para pejabat harus dihisab. Sebab hisab ini hanya untuk orang yang memiliki harta, memiliki jabatan. Ditanya dari mana, diperoleh dan untuk apa, sebelum nanti ditentukan apakah masuk surga, apakah masuk neraka. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita, muslimin semuanya, untuk dapat menjaga diri dan keluarga kita dari mengambil makanan harta yang bukan milik kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.